Hai teman-teman aspirasi, selamat datang di materi pelatihan Contact Center. Kebanyakan orang mungkin bingung membedakan antara contact center dan call center. Mungkin Anda berpikir bahwa contact center merupakan sesuatu yang berhubungan dengan telepon sales atau telemarketer. Padahal, contact center bertugas untuk mengelola interaksi pelanggan dari beragam saluran seperti telepon, email, maupun layanan media sosial. Biasanya, contact center akan memberikan customer support, dukungan teknologi informasi, dan hal yang terkait dengan perusahaan. Sedangkan, call center bertugas secara khusus untuk berhubungan dengan pelanggan melalui saluran telepon. Pada materi ini, Anda akan mempelajari bagaimana cara menjadi agen contact center yang dapat secara efektif membantu pelanggan perusahaan Anda. Beragam penelitian menunjukkan bahwa ketika Anda memiliki tujuan, maka hal tersebut akan tercapai dengan lebih mudah. Maka dari itu, berikut adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Mengetahui bagaimana cara melibatkan manajemen ke dalam pelatihan contact center. Mengetahui alasan mengapa pelatihan rekan kerja itu penting. Mengetahui bahwa tata krama adalah hal penting dalam contact center. Mengetahui bagaimana cara membangun hubungan dengan para penelpon. Mengetahui bagaimana cara menghadapi pelanggan yang sulit. Modul 1. Terdapat pepatah yang mengatakan bahwa sikap seseorang mencerminkan keterampilan kepemimpinan mereka. Seorang manajer akan menjadi panutan bagi seluruh karyawan. Apabila seorang manajer menunjukkan kepada karyawan bahwa memiliki informasi yang tepat itu penting, maka mereka akan selalu memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk bisa membantu karyawan menjadi agen contact center yang efektif. Menciptakan budaya terbuka. Memahami tujuan perusahaan. Memahami tugas dan pekerjaan karyawan. Mampu mengidentifikasi peluang untuk pelatihan tambahan. Seorang manajer yang baik harus selalu memperhatikan kapan saja informasi baru dibutuhkan dan cara baru untuk menyampaikan informasi tersebut. Cara pertama, menciptakan budaya terbuka. Sebagai manajer, penting bagi Anda untuk menciptakan budaya terbuka dengan karyawan Anda. Budaya terbuka adalah ketika Anda mampu menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa bebas untuk berbagi ide maupun saran yang mereka miliki. Lingkungan yang terbuka dapat membantu karyawan merasa dihargai dan diberdayakan, di mana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa tidak dihargai atau merasa dianggap tidak penting bagi perusahaan dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Anda menciptakan budaya terbuka di perusahaan. Pertama, hilangkan pintu. Membuka pintu atau membiarkan pintu ruangan kerja Anda terbuka dapat menunjukkan kepada karyawan bahwa Anda selalu ada dan tersedia untuk didatangi karyawan. Kedua, transparan. Beritahu karyawan mengenai apa saja yang terjadi dan memang bisa disampaikan kepada mereka. Ketika seorang manajer menyimpan terlalu banyak rahasia, hal tersebut cenderung bisa membuat karyawan merasa paranoid. Ketiga, mengetahui bahwa perubahan tidak selalu hitam dan putih. Perubahan bisa menjadi hal yang sulit bagi siapapun. Tentu akan ada hal positif dan negatif dari perubahan. Biarkan karyawan Anda memberitahu pendapat mereka mengenai perubahan yang telah dibuat. Bersikaplah terbuka terhadap kekhawatiran dan saran dari karyawan. Keempat, mengadakan sesi one-on-one dengan karyawan Anda. Sesi one-on-one atau meeting personal dengan karyawan Anda dapat membantu mereka mengenal manajemen dengan lebih baik dan memungkinkan karyawan untuk berani serta bersedia menyuarakan masalah atau saran di kemudian hari. Cara kedua, memahami tujuan perusahaan. Hal terburuk yang dapat dilakukan oleh seorang manajer adalah tidak memahami tujuan perusahaan. Artinya, sebagai manajer yang baik, Anda perlu dapat memandang tujuan perusahaan secara keseluruhan. Untuk mengetahui apakah Anda memahami perusahaan dengan baik, cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang ingin dicapai oleh perusahaan? Apa tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan? Apa yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana departemen Anda dapat membantu memfasilitasi tujuan tersebut? Tanpa mengetahui tujuan perusahaan,
Anda tidak akan tahu bagaimana cara mencapainya. Bahaslah tujuan dan apa yang ingin dicapai perusahaan dengan supervisor Anda. Setelah tujuan dipahami dengan baik, maka Anda dapat mulai menetapkan tujuan yang perlu dicapai oleh karyawan Anda, serta langkah-langkah apa saja yang akan diambil untuk bisa mencapainya. Pastikan bahwa tujuan yang Anda tetapkan tersebut realistis dan dapat dicapai. Cara ketiga, memahami tugas dan pekerjaan karyawan. Dari sudut pandang karyawan, seorang manajer yang tidak memahami tugas dan proses pekerjaan mereka adalah manajer yang buruk. Apabila manajer tidak memahami tanggung jawab karyawan kontak center, maka akan sulit bagi karyawan tersebut untuk memahami apa saja tugas yang harus dilaksanakan. Maka dari itu, luangkanlah waktu Anda untuk berbicara dengan supervisor Anda untuk mengetahui apa saja yang diharapkan dari karyawan. Apabila Anda seorang manajer baru, maka mintalah untuk dilatih seolah-olah Anda adalah salah satu karyawan Anda. Dengan cara tersebut, Anda akan memahami proses kerja dan mempelajari apa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya. Cara keempat, mengidentifikasi peluang untuk pelatihan tambahan. Tidak pernah ada kata terlalu banyak belajar. Karyawan yang terus belajar akan jauh lebih terlibat dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Sebagai seorang manajer, tugas Anda adalah untuk memastikan bahwa karyawan tetap aktif dan efektif dalam mengerjakan tugas mereka. Perhatikan pelatihan atau ilmu apa saja yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dan karyawan. Memiliki kesempatan untuk belajar dapat membantu mempertahankan keterlibatan karyawan dan meningkatkan kinerja mereka. Ketika karyawan merasa terlibat dalam perusahaan, mereka akan merasa penting dan menjadi bagian dari perusahaan, bukan hanya sekedar pekerja. Peluang untuk belajar bagi karyawan dapat datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Berikut adalah beberapa peluang untuk belajar yang dapat diberikan perusahaan untuk karyawan Anda. Penggantian biaya kuliah, cross-training, one-on-one training, seminar, dan workshop. Memiliki kesempatan untuk belajar dapat membantu karyawan merasa bahwa perusahaan peduli dengan pertumbuhan mereka. Ingatlah bahwa karyawan yang bahagia akan menghasilkan pelanggan yang bahagia juga. Ikuti terus video pelatihan dari kami. Sampai jumpa di modul berikutnya.